Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat guys. Kali ini kita kedatangan satu entusias rider dari genre sepeda IMTB. Ya, ada Om Ari. Selamat malam Om. Selamat malam. Ya, jadi guys, kita sengaja ingin membuat sebuah konten edukasi tentang apa sih sepeda e-bike. Mungkin beberapa kali pernah kita bahas di sini melalui bike check. Ada Heckler, ada E0 ya, waktu itu ya guys ya. Terus ada Levo juga. Nah kali ini ada abangnya Heckler ya, kalau nggak salah. Ya Om Ari, betul ya? Jadi Santa Cruz Bullet CC, karbon tertinggi di brand Santa Cruz. Nah, untuk lebih lanjut, kita akan langsung tanya sama Om Ari. Om Ari, sebetulnya e-bike itu sendiri apa sih? E-bike ini adalah satu genre sepeda yang diciptakan. Jadi ada dua sebenarnya e-bike itu. Jadi ada yang hub drive motor, ada yang mid drive motor. Jadi kita concern di MTB yang memakai mid drive motor. Jadi mid drive motor itu motor yang ada di tengah-tengah sepeda, yang dulunya kita saat merakit sepeda selalu ngomongin crankset dan hub gitu ya. Nah, sekarang untuk membeli sebuah sepeda kita mesti consider bahwa di dalam MTB untuk yang genre eMTB kita harus memilih, karena ada mid drive motor yang mereknya macam-macam dan mungkin untuk engine mountnya pun juga macam-macam. Jadi nah, semua sudah dipasarkan dan dicoba oleh teman-teman worldwide gitu kan. Jadi teman-teman bisa melihat reviewnya bagaimana mesin itu bisa cocok untuk atau sesuai dengan karakter ridingnya. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari gue pribadi nih guys, saat dulu kalian atau kita pakai sepeda yang bukan e-bike itu kan kita selalu berpikir tentang BB, tentang crank, pakai berapa T, terus chain ringnya ya. Nah di sini di e-bike dia enggak, kita berbicara tentang motornya ya. Ada beberapa produk yang mungkin ada E8000 atau E7000 atau apa, dan nanti kita akan ulik di sini. Nah, itu menentukan daripada style riding skill kita ya Om ya. Maksudnya gitu Om? Ya. Betul. Jadi bagi kalian yang memang ngelirik-ngelirik kalau e-bike itu enak juga kayaknya buat climbing, kita nggak usah pusing, nggak perlu loading, nggak apa, apalagi di masa Covid. Loading itu momok banget ya. Mohon maaf nih teman-teman yang pengelola bikepark. Jadi memang salah satu masalah yang ada adalah pada saat kita bersama-sama dalam satu mobil, ya kan, jaga jaraknya kan nggak ada. Ya mungkin ini salah satu solusi, karena kita nggak perlu loading guys, kecuali punya mobil sendiri kan, loading sendiri ya. Om, saya mau tanya. Nah ini Santa Cruz jenis Bullet CC ini sudah mengusung motor dengan mesin apa ini Om? Santa Cruz mengusung Shimano motor kebetulan di sini. Nah, yang dipakai oleh Santa Cruz Bullet itu adalah ada dua jenis, Shimano E7000, E7000 dan Shimano EP8 yang terbaru. Nah kebetulan Santa Cruz Bullet yang pertama kali datang di Indonesia ini memakai E7000. Jadi beda torsi aja nantinya. Jadi power dorongannya nanti terhadap sepedanya nanti beda-beda. Jadi untuk yang E7000 dia memiliki 60 Nm. Untuk yang EP8 nanti yang akan datang setelah ini, nanti kita bisa review lagi, itu punya sampai 85 Nm. Guys, ngomongin torsi, gue jadi inget rapasan guys. Kalau torsinya gede itu nanjak enak banget guys. Kalian bisa bayangin, saat nanjak enak buat turunan, kalian nggak perlu mikirin harus cung untuk bisa dapat tabletop supaya kita bisa lewat. Karena tendangannya lebih gede. Torsi itu ya. Iya. Oh. Jadi kalau yang ini masih pakai apa Om? Ini E7000. Masih 7000. Shimano E7000. Oke. 60 Nm. E-bike itu dia jual secara frame terpisah atau memang sudah full bike ini Om? Jadi mostly worldwide company untuk sepeda-sepeda ternama masih menjual full bike. Secara full bike? Ya, karena mungkin masih susah untuk customizable. Karena setiap frame mempunyai engine mount beda-beda tergantung engine yang dipakai. Atau jadi mid drive motor atau drive unit. Jadi istilahnya berbeda-beda kadang-kadang. Jadi ini mid drive motor, kadang-kadang ini sepeda ini drive unitnya apa, jadi kan ada macam-macam. Ada Bruce yang dipakai Specialized, ada Shimano yang dipakai Santa Cruz, kemudian ada TQ yang dipakai High Bike, dan ya ada beberapa motor yang lain. Jadi secara simpel semua pabrik masih mengeluarkan dengan sistem full bike. Full bike. Karena memang menggunakan motor yang
di frame mount-nya nanti berbeda-beda. Siap, Om. Engine-nya. Nah, saya mau cek satu persatu nih, Om. Satu persatu kalau kita beli Santa Cruz Bullet CC, dapatnya apa aja dengan komponen yang sekarang dihadirkan di sini. Dan ini masih kinyis-kinyis, guys. Ya, jadi kalian lihat ini masih ada nih. Bahkan pedalnya juga belum ada ya. Kalau udah pernah dipakai, pastinya ada pedalnya. Dan di sini ada beberapa keistimewaan termasuk dari forknya. Ini tertulis di sini IMTB, jadi khusus. ZEP, gue belum pernah pakai. Kalau 38 udah. ZEP saya belum pernah pakai, Om. Untuk sepeda yang bukan e-bike juga. Mau beli? Besok coba pakai. Belum kebagian, Om. Iya, laku banget. Jadi baru datang 2 hari dan langsung habis. Datang 2 hari langsung habis. Jadi kita mesti inden dulu. Influencer mah harusnya dikirimin gratis ya. Om, saya mau tanya nih, ini pakai handlebarnya panjang berapa nih, Om? Ini 78 atau 80 ya? 800 kalau nggak salah nih. Kalau mata saya sih ngelihatnya sih 800, Om. Iya. Karena ini panjang, tapi kita akan lihat. Oke, kalau Bener, Om, 800. Jadi kosongan sebelum ada hand grip dia ada 800, ada hand gripnya jadi 802. Oke, setelah hand grip ya. Iya, setelah ada hand gripnya. Terus ini pakai dari E13 ya, Om ya? Ya, E13 untuk handlebarnya. Stemnya juga E13 ya, Om ya? E13. Panjang 35 ya, Om. Terus untuk hand gripnya pakai apa nih, Om? Sebentar. Santa Cruz, iya bawahnya dari Santa Cruz, Om. Ya. Nih ada Oke, brake-nya. ya. Oke. Terus untuk brake setnya sendiri pakai Guide R. Ya, serem guide. Oke, brake setnya. Nah, terus untuk grup setnya sendiri nih, Om. Saya mau lihat di sini cranknya pakai XT. Untuk RD pakai NX. Serem NX. Terus sama Crank sprocketnya armnya juga. XT, ya. Sprocketnya pakai NX juga. Ya. Terus chainring pakai NX juga. Centering NX ya? Iya, jadi tinggal cranknya aja dia pakai yang Diore XT. Jadi ini kerjasama yang baik nih antara dua brand ya, Shimano dan SRAM. Oke. Nah, terus turun ke bawah. Ini headset dulu deh. Headsetnya pakai apa nih? Can Crack. Ya. Terus untuk, nah ini, Om, saya pengen sedikit detail di forknya, Om. Forknya ini panjang berapa, Om? 170. 170. Ya, travel. Enduro banget, guys. Terus Di atasnya Heckler 150. ya, makanya tadi saya bilang abangnya. Nah, ini Z. Jadi kalau si Nanang tadi bilang apa tuh? Z. Z itu merek Brick, tahu nggak? Khusus IMTB. Jadi ini nggak bisa dipakai untuk sepeda-sepeda lain, Om ya? Ya. Dia settingannya Terlalu berat. Oh, berat. Ya, karena body weight-nya beda untuk khusus untuk IMTB. Kalau diukur dengan regular MTB lebih berat. Oke. Karena menopang body weight yang berat juga kan. Iya. Total beratnya berapa sih, Om? Total berat 22 kilo. 22 kilo. Yo. Nah, saya bocoran tadi dengar kalau bannya juga khusus ini, Om, buat sepeda ini, Om. Iya. Untuk tire-nya, Om. Jadi biasanya kalau ukuran sepeda biasa kan 1 kali 120 gitu. Nah, ini pakai 2 kali 20 TPI. Jadi tentunya, guys, produk dari Santa Cruz, brand dari Santa Cruz ini nggak main-main menciptakan sebuah produk dengan komponen-komponen yang sudah nempel, namanya full bike. Jadi semuanya sudah diperhitungkan, bahkan untuk jenis fork dan tire-nya sendiri. Ya, Om ya. Ini pakai Maxxis ya, Om ya? Iya. AC guy, terus tubeless ready. Ini bener tubeless, Om? Tubeless ready. Wow. Tubeless. Terus nah ini wheel setnya, Om. Pakai apa ini, Om? Wheel setnya ini pakai WTB. WTB. Oke. Terus hub free hubnya, Om, dari SRAM ya? SRAM. Oke. Terus loncar banget. Dan nah, ini pakai mallet depan 29. 29, ini 27,5. Wow. Yang suka mallet-mallet udah nggak usah pusing-pusing. Ya, jadi sepeda ini cocok untuk rollover yang nyaman dan untuk cornering mungkin ya, sama comfort karena mallet biasanya dibuat untuk seperti itu. Nanti kita tanya performanya, Om. Saya punya simpenan, Om, untuk yang bisa ditanya itu, Om. Siap. Ini aku mau concern ke ininya, Om. Apa rotornya nih, Om? Ini kok gede banget, Om. Ini 220, Om ya? Iya, jadi 220 dari SRAM. karena body weight-nya berat ya, Iya. jadi makanya Maaf, Om. mungkin pabrik selalu memilihkan rotor yang heavy duty. Iya. Jadi yang tadi gue sampaikan bahwa dari pemilihan untuk fork, ban, nah sekarang di rotor juga ini sudah pakai yang 220 karena mungkin torsi itu mempengaruhi sama tendangannya itu ya.
Oke. Nah terus kita mundur ke belakang, tadi udah dijelasin ini pakai masih yang 7000 ya Om ya. Nah ini dia rear shocknya pakai dari RockShox Deluxe ya Om ya. Ini RockShox Super Deluxe Select yang 160. Oke, 160 perpaduan dengan depannya 170. Wis nyaman banget Rek, karena memang belakangnya masih 275 ya. Jadi ini tentunya sudah melewati perhitungan yang cukup matang dengan malet ya, 29 dikasih 170 belakang, 275 dikasih 160. Oke. Ban belakangnya dia pakai Minion DR2 sama 2 kali 120 TPI 275 kali 240. Terus wheelset-nya juga sama dari WTB ya? Iya. Oke. WTB. Nah, itu untuk rotor belakang berapa Om? 200. 200, oh lebih kecil Ya, guys. lebih kecil. Karena belakang itu jarang dipakai guys. Cuman untuk buat ngimbangin doang ya Om ya. Nah Om, kan kalau e-bike itu terkenal dengan pedal assist. Saya pengen Om jelaskan sedikit tentang apa sih pedal assist itu Om? Pedaling adalah pedal electric cycle. Jadi saat pengendara itu melakukan pedaling, mid drive motor ini yang membantu akhirnya agar meringankan beban pedalingnya. Nah, di sini Jadi bukan digas ya Om ya? bukan. Tidak ada throttle di sini, tapi pedal assist. Jadi motor drive di sini membantu kita pedaling. Jadi saat kita pedal dia akan ngisi tenaga. Ya, pada saat kita start pedaling dia akan men-trigger motornya untuk membantu kita. Oke, nah torsi besarnya tergantung dari mesin yang dipasang dari Iya, pabrikan. benar. Oke. Speknya beda-beda, tergantung motornya apa, torsinya berapa. Terus dia satu kali cas itu kuat untuk berapa jam Om? Untuk sekali cas biasanya 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Kalau misalnya flat track gitu bisa 100 lebih kilometer. Kalau Tapi kalau misalnya climbing, ada nanjak? climbing dan desain gitu, ya mungkin bisa 60 kilo. 60 kilo. Tergantung baterai yang setiap spek sepeda juga beda-beda. Jadi di sini ada watt hour juga, itu yang menentukan range bagaimana Awet nggak ini seberapa baterainya? kilo kita bisa Riding. ganker atau riding. Ada yang 500 watt hour, itu biasanya bisa kalau misalnya untuk off-road bisa 40 sampai 50 kilo. Nah, untuk yang baru-baru ini Shimano motor dengan 630 watt hour baterai yang ada di Santa Cruz ini, kita bisa riding lebih panjang. Kalau misalkan di Pinang guys, itu kan sekitar 3 kilo. 3 kilo kalau 10 orang 30 kilo bolak-balik. Cukup. Ya, puas banget udah. Gambarannya gampang Om. Dia bisa maksimal. Nah, ini pakai dropper seat post-nya apa Om? Dropper seat post yang dipakai SDG. SDG. Nah, untuk WTB untuk saddle-nya ya? saddle-nya. Oke. Harganya sendiri Om. Saya mau tanya, ini range harganya sendiri berapa Om? Jadi Santa Cruz mengeluarkan untuk yang tipe Bullet ini dari ada yang tipe Arcade dengan spek dan Shimano motor yang E7000, ada yang S-Kit. Harga mulai 7.500 plus import duty untuk sampai ke Indonesia. US dollar Om? Ya. Rupiahnya nanti kalian kalikan sendiri guys ya, kalkulator sekian. Itu kalau saya misalkan nih Om, saya mau beli nih Om. Di mana sih Om tempatnya Om? Kebetulan kita punya markas yang di situ juga. Oh jadi selain daripada enthusiast rider nih, malu-malu nih guys, Om Ari adalah salah satu owner daripada toko sepeda e-bike di Indonesia yang cukup lengkap menjual beberapa brand ya Om ya. Ya ada beberapa, ada Santa Cruz, ada bla 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 lah, banyak lah. Nanti kalian kalau mau main-main ke sana pengen lihat-lihat, bahkan mau nyobain juga bisa hubungin Om Ari di DM Instagramnya. Silahkan nanti, main ke markas. ya nanti kita kasih juga tag lokasinya di deskripsi. Kalau kalian pengen tahu, kalian buka aja di situ. Om, saya mau tanya performa nih Om. Nah, kalau kita bicara performa Om, kalau yang ngomong saya, yang ngomong Om, ya namanya kita kan cuman penghobi Om ya. Betul. Kayaknya kurang lengkap ya, karena beberapa kali juga yang datang ke sini bukan atlet. Saya kali ini pengen menghadirkan seorang atlet Om. Dan juga ketua daripada salah satu komunitas sepeda yang cukup besar di Indonesia. Pernah hadir kemari juga dan langganan podium guys tentunya. Chip Aldin. Jadi kita minta tolong Chip Aldin untuk nanti bagaimana menjelaskan tentang performa daripada sepeda ini guys. Chip Aldin.
Halo. Ya, Cip silakan sini Cip. Halo bro. Halo. Sini Cip, silakan Cip. Teman-teman, ini Cip Aldin sering kali ikut race dan juga udah mungkin podium udah bosan dinaikin sama beliau. Mungkin lebih recommended untuk bagaimana menjelaskan tentang performa daripada e-bike. Bisa nggak sih dipakai ini, bisa nggak dipakai itu. Jadi kita akan tanya langsung. Cip, emang Cip pernah pakai sepeda kayak gini Cip? Gue nanya banget nanya guys. Pernah sih belum, tapi sudah mencoba. Sudah mencoba? Berarti wes, gitu berarti wes. Wih, ini ketua umum loh. Bentar dulu, cruiser ya. Hai. Ya silakan Cip. Sekarang jelaskan bagaimana performa sepeda ini saat pernah Cip coba di track mana gitu. Ini adalah sebuah monster IMTB. Kalau yang sudah pernah merasakan gimana nikmatnya pakai Mega Tower Santa Cruz, ini adalah versi IMTB-nya. Jadi Heckler ini lebih di atasnya. Ini travelnya semuanya 170. Jadi ini super enduro untuk di kelas IMTB. Dan ini didesain mulet. Kenapa mulet? Karena untuk mempertahankan agresivitas sepeda dan rider. Jadi di depannya ini 29, di belakangnya ini 27 dengan geometri yang sudah didesain sedemikian rupa dengan R&D yang panjang prosesnya oleh Santa Cruz sehingga rasa sepeda ini tuh seperti kita menaiki sebuah kendaraan yang benar-benar super mewah dan ini enak dipakai balap. Itu yang penting guys. Tutup dulu. Guys. Jadi kalau beliau sampai hari ini masih jadi ketua umum komunitas Santa Cruz Indonesia, ini periode yang kedua guys. Ya. Wajar, karena sangat memahami tentang sebuah produk apalagi yang berkaitan dengan Santa Cruz. Lanjutkan Cip. Oke. Cip pernah pakai ini di mana? Saya pernah pakai ini di Pokemon. Pokemon udah beberapa kali DM, pengen Pak Haji main kesini dong, gini-gini nih. Insya Allah, ntar kalau udah nggak becek, kalau becek gue diledek sama Cip Aldin, gue jatuh-jatuh, ntar gue dibully lagi. Ntar kalau udah kering gue kesono. Cip, terusin Cip. Ya, sepeda ini didesain sedemikian rupa. Kita melihat desain dari tire-nya ini gila. Ini tire pertama kali di Indonesia guys. Ini Maxxis Assegai. Ini sudah ada lambang Max Grip. Ini Maxxis Max Grip ini baru ada di Indonesia. Ini dua-duanya sudah Max Grip. Jadi ini di desain ini memang bener-bener super enak. Jadi Nge-grip yang deh. lebih ngegrip lah istilahnya. Jadi mereng-mereng, semereng-merengnya itu masih bisa nahan. Masih selamat deh. Jadi mau melewati apa? Ntar dulu Cip, mereng-mereng ini bosok opo gitu loh. Jadi kalau konering, kalian ketemu sama apa namanya itu ber. Jadi ini karena sebutannya tadi apa tadi? Max Grip ya? Max Grip. Jadi 2 kali ngegripnya ya Cip. Nah, waktu buat terbang Cip. Buat terbang ini juga bisa guys. Ini monster. Kalau mau IMTB yang untuk terbang-terbang, Santa Cruz E-Bullet ini pilihannya. Walaupun 22 kg beratnya. 22 kg didukung dengan suspensi yang memang didesain untuk berat IMTB, jadi nggak ada masalah guys. Wow. Nah terus, apakah motornya itu bisa nendang? Kan kalau ngarepin pedaling doang gitu kan berat kan nggak bisa Cip. Nah apakah ini udah bisa menjamin untuk kita ada, kan tadi kalau Mari bilang kan torsi gitu. Iya. Bener nggak sih Cip? Ini sangat betul. Meskipun torsinya ini masih berapa? 60 Nm ya. Tapi di sini ada mode dari Echo, terus kemudian trail sama bus. terus sama bus. Jadi ini bisa untuk meningkatkan kecepatan. Misal saya mau terbang, melewati tabletop, Ya. itu pakai mode apa? Ya, kita tinggal lihat elevasinya itu memungkinkan untuk speed untuk terbang melewati obstacle itu apa enggak. Kalau enggak, tinggal setting bus jadi terbang. Yes. Bahasa ini bahasa aktif guys. Jadi elevasi bla bla bla. Ya memang harus ada perhitungan. Kan gini Cip, ini sekalian edukasi bagaimana banyak teman-teman enthusiast rider yang baru-baru nyoba main sepeda, dia melihat tabletop,
kecepatannya nggak diukur, sepedanya nggak memadai, dia main lompat-lompat aja, akhirnya crash dan celaka. Seperti kemarin kita ikut berduka juga, ada salah satu sobat gue yang crash di salah satu bike park, dan semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sana. Jadi penting sekali. Nanti kita akan coba undang secara khusus bagaimana menggali dari seorang Cip Aldin riding yang aman untuk kelas pemobi itu bagaimana. Setuju nggak guys? Kalau kalian setuju, kalian komen Komen di sini. Oke. Nah, tadi terbang udah, terus ban udah. Saya mau tanya nanjak nih, ini momok banget. Soalnya gini guys, waktu gua main ke Nora ya, main ke OG, terus orientasinya kan main turunan. Bagaimana gitu bisa melewati tanjakan itu dengan rasa nyaman? Cip, coba jelasin Cip. Untuk melewati apa? Tanjakan Ya ya? nanjak Cip, pedalin. Pertama, tingkatin fisik. Buat apa aku beli e-bike kalau masih ngomongin ya? Oke, terus. Meskipun ini e-bike, jadi tetap fisik kita harus jaga. Jadi kita tetap maintain fisik tiap hari latihan itu lebih baik lah, lebih better lah. Jadi kalau misalkan fisiknya pas-pasan, bukan berarti e-bike ada solusi. Bukan, tetap fisik kita membawa sebuah monster ini harus menjadi yang utama. Nah, yang kedua, ini problemnya kalau kita mau main di track bike park, loading itu bergantian guys. Jadi kita mau main 5 run, 10 run, selalu kita harus menunggu ngantri loading, terutama di loading-loading yang memang membutuhkan kendaraan yang memang harus misalkan 4x4 gitu. Jadi dengan IMTB itu nggak perlu. Jadi kita bisa pakai ini nih. Mengatasi masalah tanpa masalah. Baik, solusi sepeda masa depan. Oke, terus? Oke, nah loading kita bisa atasin. Jadi kita sesuka hati, kita mau main berapa run pun juga pakai e-bike Santa Cruz ini tetap nikmat. Jadi misalkan kita mau main 5 run, 10 run, sesuka hati kita, ini bisa mengatasi solusi. Dan tambah lagi bisa meningkatkan daya tahan fisik kita ya. Karena kita tetap loadingnya tidak menggunakan kendaraan, tapi tetap menggunakan, meskipun ini pakai motor, tapi tenaga kita tetap kita pedaling. Jadi setuju banget dengan penjelasan Cip Aldin bahwa stamina itu tetap number one. Jadi jangan kita berpikir ini e-bike, terus udah gue jarang latihan juga gue nyaman. Main motor tinggal ngegas doang, tapi kalau fisik lu nggak bagus, lu mental di bawah sama dia. Sama, ini e-bike, tenaganya ada torsi, tenaganya lebih besar. Dan kalau kita tidak bisa mengendalikan, Cip Aldin bilang ini monster. Monster itu mengerikan guys. Ya, jadi pada saat kalian di turunan ujungnya ngerem-ngerem juga, buat apa kalian pakai e-bike? Setuju? Oke. Sangat setuju. Oke. Ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa. Jadi kita akan bikin lagi beberapa nanti konten tentang e-bike, memperkenalkan, lebih mengenalkan lagi kepada seluruh sobat guys di seluruh Indonesia. Mungkin nanti kita juga bikin konten-konten ridingnya juga, menjelaskan secara langsung bagaimana proses pemakaiannya, penggunaannya, dan bener nggak ini Cip Aldin ngomong kayak begitu. Kalau buat lompat bisa banget 22 kg ya, kalau Koko sih ya elit. Kalau ini kan bukan elit. Tapi kita akan buktikan nanti pada saat kita riding. Tapi nunggu cuaca dulu guys. Kalau dia mah, next content. Ya, kalau ini mah juara becek-becekan, temennya si Ateng B-Boy. Tapi kalau gue mantar dulu ya becekan, gue mah terabas. Tapi ntar kalau udah kering, gue mau ngadu sama dia. Om siapin dua sepeda. Gue akan bikin challenge. Siap. Gue akan bikin challenge ya guys dengan Cip Aldin. Ya oke lah, dia pakai sepeda biasa di juara. Kalau sepeda kayak gini ini tenaga guys. Iya, kita buktikan nanti. Cip, setuju Cip? Setuju. Ya. Tunggu konten-konten kami berikutnya tentang bahasan-bahasan masalah sepeda e-bike, ya kan? Salam sehat selalu buat seluruh sobat gue di seluruh Indonesia. Om Ari salam sukses. Cip Aldin semakin kenceng. Jangan ditinggalkan saya kalau lagi ke puncak. Oke, ngajakin gue belum bisa guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.